Rakyat menggugat. Membaca 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Bagian ketiga. Sidang Majelis Rakyat Israel diskors selama 2 hari. Wakil-wakil rakyat Israel memberi kesempatan kepada Pangeran Rehabeam untuk mempertimbangkan petisi yang mereka ajukan, yakni mengakhiri kerja paksa dan meringankan pajak yang selama berpuluh-puluh tahun dibebankan oleh mendiang ayahnya, Raja Salomo, kepada orang Israel. Secara hakiki, orang Israel menuntut berakhirnya penghisapan dan penindasan Salomonik atas mereka. Lebih jauh, mereka menjadikan pemenuhan petisi itu sebagai syarat mutlak bagi mereka untuk melanjutkan kesediaan mereka mengakui kekuasaan dinasti Daud atas orang Israel. Rehabeam tentu mafhum dengan mengajukan petisi via Majelis Rakyat Israel. Orang Israel sedang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dinasti Daud. Kemunculan majelis itu sendiri merupakan sebuah simbol perlawanan. Betapa tidak, terakhir kali majelis berhimpun saat meminta mendiang eyangnya, Daud, yang waktu itu sudah menjadi raja Yehuda, untuk menjadi raja Israel. Ya, 77 tahun yang silam. Perhatikan 2 Samuel 5 ayat 3. Kemudian, konon Raja Daud mendapat wahyu dinasti melalui Nabi Natan. Menurut wahyu tersebut, keturunan Daud akan memerintah Israel untuk selamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Sejak saat itu, majelis tidak pernah lagi berhimpun. Bahkan pemberontakan Absalom dan Seba bin Bikri yang mendapat dukungan sementara orang Israel dan gagal, tidak membuat majelis berhimpun. Demikian pula saat mendiang ayah Rehabeam, Salomo naik tahta menggantikan Daud. 1 Raja-Raja 1 dan 2. Meski peralihan tahta dari Daud ke Salomo itu berdarah-darah, majelis juga tidak berhimpun. Seakan majelis yang menabalkan Daud menjadi raja Israel tidak mempersoalkannya sama sekali. Mereka tidak mempertanyakan keabsahan kekuasaan dinasti Daud. Tetapi sekarang, rupanya perlawanan terhadap dinasti Daud sudah dimulai. Majelis Rakyat Israel berhimpun setelah masa reses selama 77 tahun. Mereka mengevaluasi pemerintahan mendiang Salomo. Mereka mengajukan petisi. Mereka juga membawa serta tokoh oposisi terkemuka, Yerobeam. Merasa duduk di atas bara, Pangeran Rehabeam segera mengumpulkan orang-orang tua, dalam tanda petik tentunya,
yakni para politisi senior yang pernah menjadi pembantu loyal mendiang ayahnya, Raja Salomo. Rehabiam ingin mengetahui pandangan-pandangan mereka. Apa saranmu? Bagaimana aku harus menjawab rakyat? Tanya Rehabiam kepada mereka. 1 Raja-Raja 12 ayat 6. Sudah barang tentu orang-orang Gai itu kenyang dengan asam garam dunia politik Israel. Mereka juga pandai membaca gelagat. Popularitas dinasti Daud sedang berada di titik nadir. Rakyat mulai melakukan perlawanan. Lagi pula ada tokoh oposisi terkemuka, Yerobeam, yang bisa memancing ikan di air keruh. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Jawab para politisi kawakan itu. 1 Raja-Raja 12 ayat 7. Perhatikan, jika hari ini atau hayom dikontraskan dengan sepanjang waktu, kal hayamim, hari ini, sekarang engkau menjadi budak rakyat, melayani mereka, menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Mereka pun akan menjadi budak-budakmu sepanjang waktu. Dengan kata lain, jika engkau ya Pangeran Rehabiam menghamba kepada rakyat 1 hari, maka engkau akan memperhambakan rakyat sepanjang waktu. Maksud nasihat para politisi senior itu jelas. Rehabiam harus pandai mengambil hati rakyat. Orang Israel akan mengangkatnya menjadi raja mereka. Kekuasaan dinasti Daud terselamatkan. Setelah itu, semua bisa diatur. Bila Salomo menerapkan strategi divide et impera guna memuluskan penghisapan dan penindasan, maka Rehabiam kudu menjalankan siasat menangkan hati rakyat dan kuasailah mereka kemudian. Kecerdikan tanpa ketulusan adalah kelicikan. Sebaliknya, ketulusan tanpa kecerdikan adalah kebodohan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Karl Marx kepada Weitling, kebodohan tidak akan menolong siapapun. Apa implementasi nasihat bijak dalam tanda petik dari para politisi senior itu? Dalam sidang majelis rakyat lusa, Pangeran Rehabiam harus mengumumkan penghapusan kerja paksa dan peringanan pajak bagi seluruh orang Israel. Demi mahkota Mayangkara, berbohong menghamba rakyat, melegakan dan menyenangkan hati mereka. Rehabiam rupanya tidak puas dengan nasihat politik orang-orang tua. Ia berpaling kepada para politisi muda, yakni kawan-kawan yang dibesarkan bersama dengan dia, para didikan Akademi Politik dan Militer Yerusalem. Ia mengumpulkan mereka, menanyakan saran mereka. 1 Raja-Raja 12 ayat 9.
Begini saran mereka. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. 1 Raja-Raja 12 ayat 10 dan 11. Darah muda, arogansi, mentah dalam politik. Para politisi muda itu memberi nasihat yang berkebalikan dengan saran para politisi senior. Bagi mereka, tidak perlu bermanis-manis dengan rakyat. Rakyat adalah budak, tidak layak menerima perlakuan manis dan hormat, kendati sekedar pura-pura. Rakyat harus menghamba. Rehabeam adalah putra mahkota, ahli waris sah tahta Salomo, penerus dinasti Daud. Terah kesumah rembesing madu, pantang menghamba kepada rakyat. Ia harus memperhambakan rakyat. Dengan menggelar sidang majelis rakyat, mengevaluasi pemerintahan Salomo, mengajukan petisi sebagai syarat untuk mengangkat Rehabeam sebagai raja, orang Israel telah menunjukkan bahwa mereka berani melawan. Lebih-lebih mereka menampilkan seorang tokoh oposisi berkaliber Yerobeam. Kurang ajar. Dengan menuntut agar kerja paksa dihapuskan dan pajak diringankan. Mereka telah meminta hati. Jika diberi, mereka pasti akan meminta jantung. Mereka mulai berani merongrong dinasti Daud. Sebentar lagi mereka akan menggulingkannya. Untuk menghadapi rakyat yang mulai kurang ajar dan berani melawan, seorang penerus dinasti tidak boleh bersikap lemah. Ia harus menunjukkan dirinya berkuasa, sedangkan mereka bukan apa-apa. Ia adalah tuan majikan mereka, sedangkan mereka adalah kawula, budak-budaknya. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. 1 Raja-Raja 12 ayat 10. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menyajikan terjemahan yang benar sekaligus sopan untuk kata katani, yaitu kelingkingku. Tetapi secara leksikal katani bisa juga diterjemahkan berbeda, yang bisa menjadi jendela untuk melihat hubungan antara seks dan kekuasaan di dalam sebuah dunia yang didominasi oleh laki-laki. Kekuatan seksual seorang laki-laki, sementara perempuan dijadikan objeknya, merupakan bahasa politik. Dulu, untuk menandai keberhasilannya berebut tahta Daud ayahnya, Absalom menyetubuhi selir-selir Daud. 2 Samuel 16 ayat 21 dan 22. Ketika Raja Daud sudah uzur, kalangan istana menguji apakah ia masih sanggup menjalankan kekuasaan negara dengan menyodorkan Abisag, seorang gadis cantik dan rupawan, kepadanya. 1 Raja-Raja 1 ayat 1-3. Mengetahui bahwa baginda dingin-dingin saja dalam tanda petik, Pangeran Adonia, putra tertua Daud, kemudian menggelar kudeta. 1 Raja-Raja 1 ayat 5-7. Ketika mendapati bahwa Pangeran Salomo menyalipnya di tikungan, Adonia masih berusaha meraih mahkota Mayangkara dengan jalan damai.
Melalui ibu suri Batsheba, ia minta Pangeran Salomo menyerahkan Abishag kepadanya. 1 Raja-Raja 2 ayat 13-21. Seakan ia berkata, ayahanda Daud sudah tidak berdaya di hadapan Abishag. Kejantanannya sudah lenyap. Dia sudah tidak sanggup menjalankan kekuasaan negara. Serahkan Abishag kepadaku, aku bisa. Mengetahui maksud Adonia di balik bahasa seksualnya, Salomo menjawabnya dengan bahasa senjata. Adonia bersimbah darah, kehilangan nyawa. 1 Raja-Raja 2 ayat 22-25. Salomo sendiri kemudian menampilkan bahasa seksual untuk menampilkan citra positif kesanggupannya menjalankan kekuasaan negara. Di samping perkawinan politik yang mengamankan kepentingan ekonomi politik dalam konteks geopolitik regional, Salomo memiliki harem yang dihuni oleh 300 orang selir. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Jadi kita bisa menerjemahkan kata di Alfa Mimatne Alfi dengan penisku lebih tebal atau lebih besar daripada pinggang ayahku. Bukan dalam arti harafiah tentunya. Pernyataan ini merupakan klaim bahwa Pangeran Rehabeam mengungguli Raja Salomo secara seksual dan politik. Berdasarkan klaim itu, menurut para politisi muda, Rehabeam harus menolak petisi rakyat. Lebih jauh, alih-alih mengakhiri penghisapan dan penindasan Salomonik, Rehabeam harus menyatakan bahwa ia akan memperhebat penghisapan dan penindasan itu. Membandingkan penisku dan pinggang ayahku sudah cukup untuk mengawali syair yang berisi jawaban arogan orang yang merasa dirinya berkuasa. Ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.